for connection. Your air on Glory. Digital. Dream Radio Line. Eco Lifestyle. Halo sahabat Green semuanya, senang sekali Arif Perdana bisa kembali ke ruang dengar sahabat Green dimanapun sahabat Green berada. Dan tentunya kembali lagi kita di program Puan di Bumi, kerjasama antara Green Radio Line dengan sahabat Puan. Dan tentunya di setiap program Puan di Bumi kita akan membahas tentang topik-topik yang menarik dengan narasumber-narasumber yang pastinya kompeten. Dan pada saat ini, topik yang akan kita angkat adalah ekstraktivisme dan dampaknya bagi perempuan. Nah, untuk membahas topik yang ini, saya akan ditemani oleh Umi Lanisti, selaku manajer pengembangan program dan kajian Walhi Riau. Nah, seseru apa nih? Atau sedalam apa topik yang bakal kita bahas pada hari ini? Yuk, tetap dipantengin. Cekidot. Biasa buat dan hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Umi Lanisti, manajer pengembangan program dan kajian Walhi Riau. Nah, ini topiknya hari ini bakal menarik banget nih, karena Kak Umi membawa banyak sekali informasi yang bakal disampaikan buat kita semua, dan pastinya informasi yang sangat berbobot dan yang pasti menjadi bermanfaat. Nah, kita dari tahu dulu ya, Kak Umi ini kita kenalan dulu ya sama Kak Umi. Halo Kak Umi, Baik. Iya. Oh iya, sama-sama, terima kasih sudah datang ke sini. Thank you for having us. Dan ya, Kak Umi adalah manajer pengembangan program dan kajian Walhi Riau. Nah, untuk perkenalan sedikit Kak Umi, kira-kira boleh nggak kenalan dikit buat Kak Umi semua? Oke, terima kasih. Ya. Perkenalkan nama saya Umi. Saya dari Walhi Riau sudah di 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Saat ini menjabat sebagai manajer pengembangan program dan kajian. Dan sebenarnya di Walhi saya sudah sekitar 5 tahun ya, dulu di Walhi Nasional, bahkan di Walhi Jawa Tengah. Nah, mungkin itu aja. Oke, mungkin Kakak Umi Oh gitu. Saya sekarang OTW 28 tahun ini. Jadi saya bilang muda, tapi tak muda. Oh iya. Semangatnya. Ya, sebenarnya. Jadi, ini semuanya dari perkenalan singkat kita dengan Kak Umi ini, saya pilih beberapa pertanyaan. Jadi, pertanyaan pertama ya, apa nih yang dimaksud dengan ekstraktivisme? Dan kemudian kenapa ini dipandang sebagai sebuah paham yang ngasih dampak negatif? Oke, bicara tentang ekstraktivisme, sebenarnya kita nggak bisa lepas dari yang namanya sistem kapitalisme. Yang dimana paham ini itu dia mencoba atau berupaya untuk melakukan akumulasi terhadap kekayaan melalui atau dengan cara mengekstraksi itu artinya dia melakukan gitu ya, pengambilan sumber daya alam di bumi, di maupun di atas bumi yang biasanya memang sifatnya itu destruktif, rusak ya. Dan memang ini paham yang ekstraktivisme itu sangat dari kuno ya, jadi dia menjadi satu cara cepat bagi kapitalis untuk melakukan penumpukan kekayaan. Jadi cara menggunakan kekayaan sekaligus perusahaan itu sendiri. Wow, jadi memang sangat berdampak ya, dampaknya itu negatif banget. Ya, karena kita tahu sebenarnya walaupun yang dibilang tambang ya, secara aturan itu katanya bisa dibagi atau direklamasi. Pada dasarnya tidak bisa mengembalikan kondisi alam sesuai dengan fungsi ekologisnya, karena secara kalau sudah diambil
apalagi itu secara terus menerus dan dia sudah rusak gitu. Yang namanya hutan atau alam yang terbentuk dari ratusan tahun itu tidak bisa kembalikan dengan cepat gitu. Tentunya pasti membutuhkan waktu lagi, dan apalagi kalau tidak ada willingness dari pemerintah atau pengusaha itu sendiri untuk melakukan kebaikan, pastinya tidak akan terjadi gitu. Makanya banyak sekali kasus-kasus di mana tantangan mau dibiarkan bagaimana tidak ada yang mendapatkan tidak saya atau ada dalam hasil sendiri tidak dilakukan dan memakan korban Jiwa korban. itu banyak sekali yang meninggal di lubang tambang. Oh, Sebenarnya kalau kita bicara ekstrakurikuler nggak cuma tambang, kalau kita bahas sawit kemudian HTI dan penanaman unsur kemudian perikanan juga ada yang sebagian seperti. Jadi makanya udah cukup langsung dan dia secara masif kemudian berdampak sekali di berarti kalau misalnya sedikit tadi kan ada isu perempuan. Kira-kira kalau industri ekstraktif ini dampaknya gimana sih untuk ekstraktif? Jadi karena dia sangat berkaitan dengan sumber daya alam lingkungannya, pasti yang sangat terdampak paling parah atau korbannya dengan berita itu kelompok perempuan di pedesaan atau di daerah-daerah yang menjadi lokasi tempat di mana industri seperti itu lokasi. Karena di situ pasti akan berdampak pada lingkungannya. Yang pertama adalah sumber air, dan pasti itu akan mengganggu ketersediaan sumber air perempuan. Karena mungkin sebelumnya masa terjaga masih ada bentar gitu ya aksesnya, tetapi setelah ada aktivitas tambang atau ekstraktif tadi, kemudian semakin menyulitkan sumber air tercemar, rusak, atau kemudian perempuan menjadi lebih jauh lagi mengambil hal itu. Karena perempuan di dalam kehidupan kita yang masih patriarki, gitu ya, ditempatkan di wilayah domestik, dia yang berperan untuk mengambil atau menyediakan sumber-sumber pangan sehari-hari gitu ya, untuk melindungi keluarganya, untuk bagaimana dia bisa tetap ekonomi lingkungannya gitu. Jadi dia yang paling bertanggung jawab ketika misalnya air cuma dia yang dari pagi sampai malam harus mengurus keluarga yang akhirnya tidak semakin membebankan dia. Kalau mungkin untuk jadi bersih atau Nah itu udah pasti ada kepisahan juga, karena bagaimanapun kalau kita bicara tambang ada pabrik misalnya pasti ada zat-zat tertentu yang kemudian mencemari. Kalau sesuatu tidak ada pun juga kecuali dan juga peluang ini. Terus juga kalau kita bicara secara ekonomi, jadi industri kalau dalam usaha dia juga kemudian berdampak misalnya kepada lingkungan sekitar. Ketika perempuan sebenarnya dia berdaya di bertani, ya, pada akhirnya tidak tahu itu sudah dipakai itu. Atau ketika mereka mencari atau menanam tidak bisa lagi melakukan itu, lalu dia hanya sepenuhnya bergantung kepada suaminya. Dia menjadi semakin subordinat, dia di bawah suaminya, dan itu kemudian kadang menghasilkan atau menimbulkan relasi yang kurang sehat. Karena kadang beda RT, kekerasan gitu ya di dalam rumah tangga. Nah, jadi beban dan berlapis yang dirasakan perempuan itu semakin terasa gitu. Di sisi lain secara kreatif masih ada ruang itu ditambah beban dengan produksi dari itu. Jadi kita tambah dari itu semakin memperparah kondisinya. ini pakai bersih itu kayak apa juga kan berkata Dipersulit. iya. Jadi susah untuk bergerak. Iya, belum lagi kalau kita bicara tentang bagaimana perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau dalam forum berapa, jadi seringkali cuma laki-laki yang diajak atau dilibatkan perempuan, karena pemerintah sendiri juga begitu gitu.
apa tidak dianggap menjadi suara. Jadi mereka hanya menerima keputusan yang diambil oleh rakyat atau pemimpin federal gitu. Ya, jadi kalau menurut kakak mungkin pandangan kakak gimana harapan kakak dalam interaksi sosial seperti ini? Harapannya tentunya ini sistem yang memberikan dampak buruk bagi kelompok perempuan khususnya atau manusia secara umum gitu itu dihentikan terus. Dalam arti ekstraktivisme yang selama ini dianggap oleh pemerintah sebagai cara untuk menghasilkan kekayaan atau penghasilan gitu ya lebih cepat. Itu harus mulai berlalu dalam cara yang lebih humanis, lebih berkelanjutan, dan lebih memanusiakan atau lebih memikirkan juga dampak yang akan terjadi. Jadi kalau dari perempuan itu juga diposisikan memiliki suara, memiliki hak yang sama dengan orang lain, bukan lebih bebas atau itu dikatakan gitu. Seperti ini ya misalnya yang awal kita ngobrol sama ini itu paling banyak banget bahasnya ini tapi itu kita dari dulu kita boleh saya tanya lagi sedikit kak. Silakan. Ya jadi gimana nih menurut kamu ini gimana perempuan menghadapi dan dampak buruknya dari sini gimana sih penguatan di aspek kebijakan dan kebijakan yang perlu gitu untuk melindungi perempuan dari akses industri walaupun ada aktor Ya, pertama kalau kita bicara tentang bagaimana sih perempuan bersikap gitu menghadapi ekstraktivisme yang begitu merusak itu gitu. Pertama kita memang nggak bisa mengeneralisir perempuan semuanya gitu ya bisa bergerak bersama gitu karena pasti mereka memiliki faktor-faktor lain posisi-posisi tertentu yang tentunya kemudian memberikan atau mempunyai peran-peran tersendiri gitu ya. Seperti misalnya kalau mereka perempuan yang berada di lokasi terdampak gitu ya, di tempat-tempat di mana tambang ekstraktif itu beroperasi, kemudian memberikan dampak secara langsung kepada mereka, biasanya memang mereka lebih punya keberanian atau punya kemauan untuk berjuang mempertahankan atau melindungi wilayahnya gitu. Apalagi berhubungan dengan anak cucunya itu pasti mereka sangat kuat gitu dalam berjuang. Itu sering saya jumpai di lokasi-lokasi yang terdapat konflik sumber daya alam seperti di misalnya dulu di Pegunungan Kendeng, kemudian misalnya kalau di Riau ini ada di misalnya di Rupat, di Pulau Mendol, kemudian ada sekarang di Rempang gitu ya. Setiap kali kalau kita tanya sama laki-laki pasti dia akan ada semacam ya kalau harganya cocok misalnya lebih mahal gitu dia pasti menerima gitu ya. Tetapi bagi perempuan ini bukan soal negosiasi harga gitu, tapi ini bagaimana dia bisa melanjutkan kehidupan dia dengan aman, nyaman gitu ya, tidak diganggu gitu, dan bagaimana mereka bisa mewariskan lingkungan yang sehat buat anak-anaknya gitu. Nah, jadi biasanya mereka ya dalam perlawanan itu yang paling ini ya konsisten gitu ya dalam melawan. Banyak sekali caranya. Ada yang dengan demo secara langsung, kemudian atau negosiasi dengan pemerintah atau perusahaannya, melakukan mediasi gitu ya. Dan juga apa misalnya petisi gitu. Jadi banyak cara, tetapi yang jelas mereka melakukan perlawanan itu. Nah, bagi kita misalnya saya perempuan di perkotaan nih, bukan berarti kita ini walaupun jauh dari lokasi tambang misalnya, tidak ada dampak gitu. Pasti ada kaitannya, sangat-sangat berkaitan bahkan. Karena bagaimanapun kerusakan di satu tempat, penghancuran alam di satu tempat atau hutan, itu akan memberikan dampak lingkungan yang besar, terutama bagi
perubahan iklim. Hmm. Perubahan iklim ini kan tidak hanya terjadi karena satu sebab gitu ya, misalnya karena adanya mencairnya es di kutub atau gimana gitu. Tapi juga dari mulai habisnya hutan-hutan tropis kita beralih kepada industri ekstraktif hingga akhirnya tidak ada lagi yang namanya penghasil oksigen atau pengikat unsur hara tanah, tidak ada lagi yang menyerap karbon gitu ya, sehingga pemanasan global itu terjadi dan kita pun merasakan dampaknya gitu. Bagaimana kemudian cuaca hari ini berubah begitu cepat, panas tidak normal gitu, ekstrim gitu ya. Kemudian juga berdampak pada ketersediaan pangan yang mulai susah, langka, bencana ekstrim di mana-mana. Dan dengan kesadaran, kalau kita melihat kesadaran ini holistik gitu ya, bukan cuma satu tempat dan kita ikut merasa bahwa yang terjadi di sana juga terjadi di kita, kita wajib bergerak juga gitu. Kita wajib ikut mendukung, menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk perusakan terhadap alam gitu. Dan kita tahu, sama-sama tahu bahwa ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, eh, kira-kira gimana nih menurut kakak Iya. anak industri ekstraktif tadi? Dan Benar, kalau kita bicara regulasi ya sebenarnya nggak cuma Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi ada beberapa undang-undang yang memang sengaja dibuat untuk melayani kepentingan segelintir orang gitu untuk melakukan ekstraktivisme tadi gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, dia kan memang mencoba untuk memberikan regulasi yang mudah gitu ya, mempermudah bagi investor atau pengusaha untuk melakukan usahanya, mempermudah perizinannya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, beberapa poin yang kemudian ada dalam undang-undang ini rupanya merugikan nih buat masyarakat. Jadi kami melihat misalnya ada poin di mana tambang batu bara itu dia 0% ya pajaknya. Jadi iya, jadi memang di situ dia nggak dikenai gitu. Nah, dan apalagi kalau kita beralih ke bagian ini ya, lingkungan hidupnya, PPLH-nya itu ada perubahan di mana mereka yang boleh terlibat dalam penyusunan atau memberikan saran dalam AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan itu hanya mereka yang terdampak langsung gitu. Padahal kalau kita mau bicara tentang dampak, kan kita nggak pernah tahu ya dampak itu hanya terjadi di sana aja gitu. Bisa jadi dia di tempat lain ikut merasakan gitu. Misalnya polusinya, asapnya. Orang kan nggak harus tinggal di sana untuk kemudian merasakan dampak asap itu. Tetapi oleh undang-undang itu hanya boleh mereka yang secara langsung gitu mendapatkan dampak atau ada aktivitas perizinan di situ. Nah, seperti misalnya kalau kita NGO ya, yang memang sudah sering gitu ya melakukan pendampingan atau advokasi di bidang itu, tidak punya lagi ruang untuk ikut dalam memberikan masukan atau saran kepada mereka yang menyusun AMDAL itu gitu. Jadi dipersempit ruangnya dan akhirnya ya itu untuk agar mereka agar tidak ada celah gitu buat orang di luar masyarakat misalnya minimal gitu ya yang melakukan protes terhadap satu aktivitas pertambangan. berarti ada tindakan yang sengaja buat ngecilin ini. Ya, untuk memperkecil pergerakan atau perjuangan masyarakat dalam mungkin melawan atau menolak keberadaan suatu investasi gitu ya. Gitu. Ini benar-benar hal-hal yang luar biasa yang kita dengerin dari kaum ini. Jadi apa ya, kapitalisasi itu benar-benar gimana caranya supaya tujuannya tercapai, supaya hantam promo lah, apapun yang terjadi, kita gimana caranya jadi lah seperti itu.
Ya, dan ini ya, apalagi kalau kita bicara rezim Jokowi sekarang itu memang sangat ini pro investor gitu ya. Semua keran dibuka, eh, apapun ini ya, kalau itu menguntungkan gitu, mendatangkan apa keuntungan yang besar, gitu. Entah buat negara atau segelintir orang kita nggak tahu, tapi ya investor dengan skala besar gitu pasti diterima gitu, terlepas dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dan seringkali yang seperti ini kemudian diberi label apa PSN, proyek strategis nasional, di mana seolah-olah ini proyek yang tidak boleh diganggu, tidak boleh ada yang melawan gitu, dan pemerintah sah aja gitu biasanya mengerahkan aparat atau kepolisian atau em, militer yang ditugaskan untuk menjaga PSN ini gitu. Ya ini bentrok kemudian terjadi, kekerasan terjadi, dan itu berdampak besar bagi masyarakat tidak hanya secara fisik tapi mental juga gitu. Seringkali seperti itu. Jadi dampaknya sangat luas dan merugikan untuk masyarakat. Oke, wow. Dan tentunya kita punya banyak sekali, masih ada lagi nih hal-hal yang bikin kita penasaran yang bakal ditanya di Kaumi ya. Tapi kita tarik napas sejenak dulu. Ya, Sobat Green, yuk kita dengerin dulu dua lagu bagus berikut ini. Menarik ya pada sore hari ini bersama Kaumi. Dan ini benar-benar pertanyaan-pertanyaannya benar-benar diberikan jawaban yang sangat memuaskan dan juga sangat mendalam. Dan saat ini kita masih bersama Kaumi dan saya punya pertanyaan lagi nih. Nah, pertanyaannya adalah Kaumi, bagaimana nih setelah kita ngomong tentang bagaimana perlindungan hak dan ruang kelompok perempuan, terus juga gimana tentang Undang-Undang Cipta Kerja, lalu juga bagaimana paham atau ekstraktivisme ini gimana memberikan dampak negatifnya tadi sudah dijelaskan. Nah sekarang gimana pengalaman dari Walhi dalam mengadvokasi wilayah dampingan Walhi ini, dan apakah di setiap daerah yang pernah dihadapi itu tantangannya apa aja nih? Oke. Kita bicara Walhi Riau ya, karena kalau Walhi sendiri itu Walhi nasional ada Iya, gitu, iya. jadi terlalu luas nanti. Oke, Walhi Kita Riau. Walhi Riau mentionnya. Nah, jadi karena saya juga mungkin baru 2,5 tahun lah di Walhi Riau, mungkin aku cerita yang Ya. pernah aku lakukan gitu di Walhi Riau. Jadi kami pernah mendampingi masyarakat di Pulau Rupat, suku Akit gitu ya, lebih tepatnya kelompok nelayan gitu, untuk waktu itu mereka menolak kehadiran satu perusahaan tambang pasir laut yang beroperasi di laut mereka gitu. Jadi perusahaan ini namanya Logomas Utama. Oke. Mereka menolak karena memang berdampak gitu terhadap perekonomian mereka. Mereka nelayan gitu, sedangkan lokasi yang jadi pertambangan tadi itu di mana mereka mencari ikan, gitu. Jadi sangat berdampak kepada penghasilan mereka yang menurun drastis. Di sisi lain juga secara lingkungan, mereka merasakan bahwa tambang pasir laut ini memberikan dampak buruk gitu. Misalnya dengan abrasi yang makin tinggi, kemudian biota laut terganggu juga gitu ya, mulai banyak yang hilang gitu. Nah, disitulah kami kemudian mencoba untuk bersama-sama dengan masyarakat melakukan penolakan terhadap perusahaan ini, mulai dari awal 2022 2022 sampai kemudian 2023 Oktober 2023 dikeluarkanlah apa namanya SK pencabutan izin usaha pertambangan PT Logomas Utama oleh DPMPTSP Riau. Perjalanannya nggak mudah gitu ya. Karena kita melakukan apa saja gitu, banyak sekali. Misalnya masyarakat sendiri memang melakukan demo gitu ya ke perusahaan itu waktu mereka masih beroperasi. Demo itu bahkan hampir aja gitu lah ya, mereka melakukan sesuatu yang mungkin bakal merugikan diri mereka sendiri gitu, misalnya membakar kapal itu kan pasti akan menimbulkan ini. Untungnya tidak dilakukan gitu. Mereka sangat ya, saking mereka nggak tahu harus bagaimana gitu sebagai masyarakat yang selama ini ya hidupnya ini ya
tidak pernah berhadapan dengan konflik seperti ini. Jadi dengan kami juga selalu ditekankan, ya jangan sampai kita melakukan kekerasan, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri gitu. Sama seperti ketika kita di Rempang, yang kemudian kita memang tidak dari awal banget ya berada di sana, tetapi memang di mulai bulan Agustus lah kita mulai masuk, Agustus 2023. Penolakan itu sudah banyak gitu, sudah dilakukan. Demo-demo dilakukan. Nah, pada momen demo tanggal 7 dan tanggal 11, memang sangat tidak terkontrol ya. Pemerintah juga dengan ribuan aparatnya melakukan kekerasan, melakukan intimidasi, kemudian ada water cannon dan sebagainya. Tentu di situasi seperti ini masyarakat pasti melawan gitu ya. Ya yang mereka lakukan ya dengan apa yang mereka punya gitu. Ya akhirnya ada yang ditangkap. Pada akhirnya ya kita harus tetap mendampingi mereka yang ditangkap juga sampai kemudian dibebaskan gitu. Karena mereka juga bagian dari orang-orang yang berjuang. Nah, tetapi hal-hal seperti ini tentu kan akhirnya membuat fokus perjuangan terpecah gitu. Kita fokus mendampingi korban kriminalisasi, di satu sisi juga harus tetap menguatkan masyarakat yang masih bertahan gitu, yang mereka juga harus tetap konsisten dalam berjuang. Jadi tantangannya di situ sih, kadang kalau masyarakat kita ya kita memang tidak bisa kemudian meminta semuanya itu memiliki kesadaran yang sama ya. Tapi memang berproses, jadi Walhi selalu memberikan pendampingan itu ya baik dari segi hukum, dari segi pengetahuan, kita belajar gitu ya. Bagaimana kita itu juga melihat celah regulasi mana nih yang bisa kita pakai untuk menguntungkan masyarakat gitu ya. Misalnya kita mencoba untuk mengajukan legalitas untuk masyarakat, lahan masyarakat yang masih misalnya mengalami konflik seperti di Pulau Mendol. Itu kita ajukan juga TORA namanya, Tanah Objek Reforma Agraria, supaya masyarakat bisa memiliki legalitas dan mengamankan wilayah ex HGUP Tetum itu dari ancaman yang akan datang gitu. Jadi ya macam-macam lah yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Yang jelas asalkan semangat itu masih ada, kita akan terus kawal gitu. Jadi perjuangan ini nggak akan selesai, istilahnya terus terjadi gitu kan. Gitu. Wah, berarti suka dukanya benar-benar luar biasa, macam-macam ya kan? Hal-hal Iya. ini pernah kita alami. Kalau saya memang hal terburuk ya, mungkin penolakan kali ya Dari masyarakat. masyarakat. Ya, ada juga. Jadi mungkin mereka kurang percaya gitu ya dengan kami, atau punya sentimen atau mungkin trauma gitu dengan kelompok lain. Jadi akhirnya kita pun tidak diterima. Jadi ya mau nggak mau mundur gitu ya. Kita nggak masalah seperti itu karena itu keputusan masyarakat. Kita nggak akan bisa masuk juga kalau tidak ada pintu yang dibuka gitu. Makanya kalau ya posisinya memang belum mendapat kepercayaan, ya tentu kita tidak bisa membersamai gitu. Tapi mungkin selama pengalaman kakak nih, apa nih hal yang paling manis atau hal yang paling menyenangkan selama bertugas? Apa ya? Menurutku bekerja bersama masyarakat itu hampir semuanya menyenangkan ya. Apalagi kalau waktu kerupat itu pasti aku kan memang paling banyak ke sana. Jadi ya aku banyak cerita tentang kerupat ya. Di sana sampai ada orang tua angkatku gitu. Oh iya, wow. Karena aku kalau nginap kan di rumah mereka gitu ya. Dan mereka nggak punya anaknya satu, cuman udah menikah dan pindah gitu ya di tempat lain. Jadi aku kalau tinggal di sana seolah-olah aku anaknya gitu. Jadi Iya. kayak gitu. Ada masyarakat yang memang kayak seolah-olah jadi keluarga gitu. Padahal aku di sini kan merantau ya. Jadi kayak nemu keluarga baru gitu. Nyenengin sih di situ. Seru ya. Iya. Jadi lumayan kalau di Rempang juga ada. Rempang juga ada. Tapi kakak gitu ya. Udah deket, kayak kita udah kayak kakak sendiri gitu. Jadi tiap kali ke sana misalnya ya pasti
seolah-olah ketemu keluarga gitu. Betul kayak Nah, betul sekali. keluarga kita. Iya, sakit dekat. Relasi apa ya, relasi kita semua sangat terjalin dengan baik. Iya, itu yang harus kita jaga memang. Luar biasa Sahabat Green, kali ini pembicaraan kita ada asam pahit manisnya. Dan ya menyenangkan banget sore ini ngobrol-ngobrol sama Kaumi Lanisti sebagai manajer pengembangan program dan kajian potensial. Dan ya tentu banyak sekali pergerakan-pergerakan yang tetap dilakukan oleh Walhi ke depannya, dan ini tentu harus tetap kita kawal ya. Juga tujuan-tujuan yang diharapkan benar-benar tercapai. Baik, inilah Sahabat Green di sore ini Puan di Bumi bersama saya Arif Perdana bersama Kak Umi Lanisti. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di program Puan di Bumi selanjutnya. Kami pamit. Bye-bye. Time for connection. Your air on Glory. Digital. Dream Radio Line. Eco Lifestyle.